Apakah pilihan karir bagi lulusan Departemen Arsitektur itu hanya sebatas itu atau mungkin ada lagi yang lebih luas, Bang? Arsitek itu hanya desain, tukang gambar atau perencanaan. Takut kalau nantinya kita mendalami bidang yang ternyata salah gitu. Pagi Teknik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rosmalita dari CDC FTUI. Kami hadir kembali dalam podcast khusus ya, spesial yang kami hadirkan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, yaitu podcast Bincang Karir CDC FTUI dengan tema Road to Bootcamp. Kenapa Road to Bootcamp? Karena podcast ini merupakan langkah awal untuk dapat menuju ke kegiatan kita yang akan dijalankan di bulan Juli, yaitu Bootcamp Karir dari CDC FTUI. Bootcamp Karir CDC FTUI ini akan terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas yang pertama adalah Ready to Work class, yang kedua adalah Scholarship class, dan yang ketiga adalah Entrepreneurship class. Podcast kita kali ini kita akan mengambil tema mengenai Career Exploration di bidang arsitektur. Nah, bersama saya di sini sudah ada Bang Cucu Budiwasono dan juga ada Haris ya. Selamat pagi Bang Cucu. Pagi Mbak Rosmalita ya? Iya, betul Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, nih. Halo Haris, gimana kabarnya Haris? Ya, Haris gimana kabarnya Haris? Baik, baik Mbak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tema kita adalah tentang career exploration di bidang arsitektur. Saya mau tanya pertama untuk ke Bang Cucu nih ya. Bang Cucu, kita kan sama-sama tahu lah ya, arsitektur ya mungkin orang tahunya itu bergerak di bidang konstruksi gitu ya, desain dan sebagainya. Apakah pilihan karir bagi lulusan Departemen Arsitektur itu hanya sebatas itu atau mungkin ada lagi yang lebih luas, Bang? Ya, memang kalau secara umum kesannya kalau arsitek itu hanya desain, tukang gambar atau perencanaan. Padahal sebenarnya sangat sangat luas beda. Nah, rancang bangun sendiri itu desain perencanaan ya, itu banyak pos-pos arsitek itu banyak. Antara lain satu lagi misalkan kalau proyek ya, kita mengenal proyek. Proyek itu kalau proyek besar itu mulainya tuh dari feasibility studies. Dari feasibility studies, nah situ udah ada arsiteknya. Udah ada arsitek. Jadi arsitek yang kerjanya cuma analisa dan riset. Jadi nggak melulu gambar. Kemudian satu step lagi setelah keluar FS, feasibility, baru ada perencanaan. Di situ peran konsultan perencana. Di situ ya proses desain. Setelah itu biasanya proyek itu kan hasil FS diserahkan kepada owner, pemilik modal. Di situ juga ada tenaga ahli juga. Arsitek lagi ada di situ. Owner engineer, dia sebagai owner engineer. Nah, setelah itu masuk lagi kan tahapan pembangunan, konstruksi. Konstruksi ada lagi di situ, ada project management. Ada arsitek juga di situ. Kemudian ada lagi manajemen konstruksi. Ada arsitek juga di situ. Pengawas lapangan, arsitek juga di situ. Kontraktor pelaksana, ada arsitek juga. Dan ini ada gambar di situ. Dia tidak produksi gambar. Dia manajemen. Nah, kemudian ada lagi vendor. Vendor spesialis. Sama supplier bahan, hanya menawarkan produk. Jadi kalau dibilang bahwa profesinya hanya melulu di bidang desain, enggak, desain itu hanya kecil, bagian kecil. Di samping itu satu kelebihan yang profesi arsitek adalah dia bisa kerja sendiri atau mandiri, ya. Jadi ada proses rancang bangun mandiri atau orang banyak bilang freelancer gitu ya. Dia bisa mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan sendiri. Jadi dia bisa desain aja, jual gambar, bisa. Dia membangun saja bisa, untuk proyek-proyek sederhana ya. Dia bisa desain and build, bisa juga. Pengen jadi ASN, bisa juga. Di ASN yang sejalan kan ada di Pemda misalkan, PUPR, itu juga banyak teman-teman yang berkarir di situ, gitu kan. Itu kemudian
apa namanya di BUMN misalnya atau di perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Kalau dari lulusan arsitektur, menurut Bang Cucu, itu didominasi dengan profesi apa ya Bang? Apakah sebagai entrepreneur, sebagai profesional, atau memang di BUMN? Mayoritas di rancang bangun ya. Tapi rancang bangunnya bukan sebagai desainer. Jadi paling yang benar-benar jadi arsitek desain itu paling 10-15%. Jadi tadi kan saya bilang rancang bangun banyak ya. Jadi ada yang bidang sebagai kontraktor, ada yang sebagai owner engineer gitu ya. Ada lagi yang sebagai di manajemen konstruksi. Jadi masih related gitu ya. Tapi tidak pure di konsultan atau perancangan atau apa yang umumnya orang hanya tahu bahwa arsitek ya gambar, rencana gitu. Nah itu yang kadang-kadang mungkin adik-adik yang di HIMA juga mikirnya kan, aduh perancangan kok nilai perancangan jelek banget gitu kan, cuma C gitu, bisa hidup nggak nih nanti gitu kan, banyak masih banyak. Jadi yang nggak jago di perancangan kadang-kadang kan stres nih, nilai studio cuma C terus gimana mau bersaing begitu ya. Nah cuma faktanya kalau nggak bisa gambar ya di kontraktor, nggak bisa ini masih bisa di tempat lain. Jadi building management, setiap perusahaan pasti punya properti dan setiap properti harus ada yang ngurus. Itu siapa lagi kalau bukan arsitek? Arsitek yang tahu seluruh beluk bangunan, mulai dari struktur, arsitek, utilities dan lain-lain. Itu biasanya building management adalah arsitek. Nah, nih ada Haris di sini nih ya. Halo Haris. Halo Mbak. Ya, saya mau nanya nih, agak personal nih ya, nggak ada hubungannya sama IMA. Kalau kamu sendiri sebenarnya kamu nanti passion karir kamu mau kemana? Sebenarnya aku sama kayak kata Bang Cucu tadi sih, karena peluangnya sangat banyak itu, jadi malah agak bingung sendiri gitu mau kemana. Cuman kalau tadi kan dari Bang Cucu udah ngejelasin lebih extend gitu tentang arsitek dan seluk-beluknya lah ya, kayak apa aja sih yang bisa dimasukin oleh orang arsitek juga gitu. Nah kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih tertarik ke industri kreatif Mbak gitu, karena dari zaman yang udah lumayan modern ini sebenarnya jurusan arsitektur juga sangat potensial gitu untuk masuk ke industri kreatif itu, karena kita juga udah belajar tentang desain, kita belajar tentang digitalnya juga, dan juga kita belajar tentang manusia dan lain-lainnya gitu. Jadi kita punya bargaining position yang cukup baik untuk pada akhirnya berkecimpung di industri kreatif gitu, Mbak. Gitu. Oke, dan industri kreatif saat ini sedang naik daun ya? Iya, betul banget. Oke, siap. Bang, ini kan Haris ini kan udah tingkat 2 ya berarti ya? Nah ini tingkat 3, tingkat 4 itu kan, atau mungkin yang nanti akan lulus nih di bulan September Bang, ini kan sedang galau nih ya. Jadi fresh graduate nih, bingung nih apa yang mesti disiapin gitu ya. Udah tahu memang kayak Haris nih udah tahu mau masuk kemana, ke ke kreatif gitu ya, ke industri kreatif. Tapi what next gitu Bang? Apa yang harus mereka lakukan gitu supaya mereka punya nilai jual yang bagus ketika nanti mereka masuk ke dunia pasca kampus? Keyakinan dan mental optimisme ya. Kita optimis aja. Kalau tadi saya bilang saya buka itu semua profesi arsitek itu luas. Jadi jangan karena itu tadi begitu galau kan, karena dipikir profesi arsitek cuma desain aja. Kalau desain aja, bersaing dengan teman-teman aja mungkin udah berat, apalagi dengan di luar proyek juga makin sedikit. Padahal proyek itu banyak sekali dan tidak habis-habis. Ya, simpelnya sederhana banget ya. Arsitek baru lulus itu udah bisa bikin rumah. Arsitek kita bisa cari sendiri, kita bisa bikin sendiri. Lain dengan bidang-bidang yang lain ya. Nggak tahu kalau mungkin yang lain agak susah mau kerja sendiri gitu ya. Yang penting kan kreatif. Jangan langsung berasa dunia mau runtuh aja gitu kan. Gara-gara lamaran kerja semua. Nggak usah. Kelebihan arsitek kita bisa usaha sendiri gitu. Itu. Nah kesiapan memang kalau kita mau usaha sendiri, skillnya ditambah. Jadi motivasi dan mental yang kuat dan kesiapan ya Bang ya. Betul.
Siap. Bang, saya agak menarik dengan masalah kesiapan atau skill-skill yang harus disiapkan. Nah, kalau skill-skill yang harus disiapkan supaya bisa memberikan nilai tambah buat fresh graduate atau mungkin buat adik-adik yang saat ini ada di tingkat 2, 3, 4 gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan sejak dini selain mengikuti perkuliahan dan meningkatkan nilai yang baik di perkuliahan, Bang? Kembali sebenarnya ke targetnya, kita mau apa? Kita mau kerja di mana kan gitu ya. Jadi di semester akhir kita harus sudah mulai mengarah nih. Kita nih mau ke arah mana gitu ya. Kalau tadi Haris bilang mau ke kreatif. Kalau ada yang mau ke konsultan, dia harus menyerap segala macam ilmu tentang itu. Nah, kalau misalkan konsultansi atau perencanaan, latihlah yang kaitan dengan desain gitu ya, mungkin dan kaitan dengan presentasi. Yang pasti sekarang semuanya, dan kalau saya lihat ya, saya pernah lihat juga karya adik-adik ini ya, Ima dan lainnya, presentasinya udah bagus, tapi kalau bisa dibuat sangat-sangat bagus, karena presentasi itulah jualan kita. Haris, kalau dari kamu kan tadi udah cerita ya, kalau kamu tuh nanti mau tertarik gitu ya untuk terjun ke industri kreatif gitu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri, langkah-langkah yang sudah kamu persiapkan, dan mungkin masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, kamu kan juga kan ketua IMA ya. Ketua IMA itu kan ya biasanya kalau ketua lembaga kemahasiswaan tuh biasanya tuh gaul gitu ya Bang ya. Banyak temennya, sering ngobrol gitu, sering dengerin curhat teman-teman dan sebagainya. Kalau dari yang sepengamatan kamu dengan interaksi dengan baik dengan teman-teman sebaya atau dengan kakak tingkat gitu ya, apa sih sebenarnya yang menjadi kegelisahan dan yang menjadi kekhawatiran gitu ya buat teman-teman dan kakak-kakak tingkat yang mungkin sering ngobrol sama kamu tentang bayangan mereka tentang dunia pasca kampus? Sebenarnya mungkin rata-rata dari kita tuh lebih gelisah tuh dan takut ya, takut kalau nantinya kita mendalami bidang yang ternyata salah gitu. Dalam artian kita awalnya nih suka, tapi lama-lama jadi nggak suka, kok malah jadi stressful gitu. Atau mungkin kayak emang kayak kita takut aja gitu, kayak ada bidang-bidang yang ternyata kita suka tapi kita nggak pernah terpapar sama bidang itu gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu tuh itu sebenarnya apa, cuman mungkin beberapa kasus kayak gitu. Dan teman-teman saya juga sebenarnya sampai saat ini masih di tahap bingung gitu, nanti pasca kampus mau ngapain, atau bahkan nanti di semester akhir tuh mau skripsi apa mau TA aja itu masih bingung gitu. Sebenarnya masih lebih gelisah ke soal pilihan sih gitu. Cuman dari yang bisa kita lakukan itu sebenarnya itu lebih nyari lebih lanjut lagi terkait apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk di pasca kampus nanti. Nah, kalau dari Mas sendiri, kebetulan ada proker ya, ada namanya A360. A360 itu maksudnya arsitektur 360, jadi kita melihat potensi mahasiswa arsitektur secara 360 derajat. Tuh. Jadi pada akhirnya nanti kita bisa melihat gitu potensi kita, apakah mungkin bahkan di wirausaha itu kita ada potensi di sana, atau mungkin kita ada potensi di UI UX gitu. Karena sekarang lagi tren juga, atau mungkin di lain-lainnya, atau bahkan bisa merambah ke fashion dan lain-lain. Gitu sih sebenarnya. Kalau dari langkah-langkah yang sudah kamu lakukan terhadap pilihan karir kamu apa aja nih? Apa sudah melakukan langkah-langkah tertentu belum? Kalau aku sendiri sebenarnya karena pilihannya masih banyak nih, jadi aku coba nyicip satu-satu kali ya istilahnya. Jadi kayak misal aku tertarik sama desain, ya udah aku belajar Photoshop, aku belajar Illustrator. Tapi kalau misal aku tertarik sama misal wirausaha, aku coba misal kayak nanya-nanya ke TW-TW lah gitu sama temen, kayak terkait yang udah berwirausaha dari sekarang gitu misal. Sebenarnya lebih ke ngobrol-ngobrol dan cari tahu sih intinya gitu. Cuman metode untuk ngobrol dan cari tahu itu banyak lah ya, tergantung juga dengan apa sih yang pengen kita dalamin gitu sih. Termasuk ngobrol-ngobrol sekarang ya sama Bang Cucu ya. Iya, betul banget. Saya mau kasih kesempatan nih buat Haris, kalau Haris ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Bang Cucu, silakan Haris. Menurut Bang Cucu, apa sih hal yang perlu kita tahu lebih awal gitu sebagai mahasiswa arsitektur supaya nantinya bisa lebih leluasa lah gitu di pasca kampusnya. Kayak kita harus tahu apa sih
yang secara lebih cepat gitu. Kalau bisa dari sekarang. Ada nggak Bang? Kalau kita bidangnya perencanaan, ya, misalkan mau kaitan dengan yang kampus ya perencanaan. Yang pasti kita harus tahu adalah material bangunan. Saya waktu baru lulus, berasa bodoh banget terhadap material bangunan. Ada ajaran bahan bangunan yang di kampus ya, tapi cuma lebih ke teori. Barangnya kayak apa gitu. Ini tuh kayak apa gitu. Adukan semen tuh kayak apa. Terus kadang kalau cuma teori aja, bantah ini tuh ini kayak apa barang. Lalu itu pengenalan spesifikasi bangunan, itu tugas arsitek juga. Nanti kita bikin spesifikasi bangunan, apa ini bahan ini cocok enggak, pengenalan bahan bangunan. Ini biasanya kita ketemu pada saat kerja praktek ya. Nggak tahu ya, dengan online ini kadang-kadang susah juga ya kerja prakteknya seperti apa. Kadang-kadang kalau yang saya lihat, begitu kita lulus, yang kurang dilatih atau kita nggak ngerti itu adalah penguasaan material bangunan. Jadi material ini ukurannya berapa, sehingga kita motong supaya efisien ukuran berapa gitu loh. Oke. Terima kasih banyak nih Bang Cucu, Haris atas kesediaan waktunya. Teman-teman, selesai sudah sesi kita untuk arsitektur. Memang tidak mendalam, tapi setidaknya mudah-mudahan dengan podcast ini bisa membuka wawasan teman-teman untuk menambah informasi, bisa semakin mengerucutkan gitu ya. Atau mungkin yang belum tahu sama sekali arsitektur gitu, atau mungkin buat calon-calon maba boleh juga sih tahu TW-TW informasi ini gitu ya. Jadi pantau terus informasi sosial media dari SEDESA FTUI untuk kelanjutan informasi mengenai karir bootcamp dari SEDESA FTUI, dan mungkin juga nanti ikut A360 ya Haris ya. Iya, betul banget. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sukses dan sehat selalu. Saya Rosmalita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Teknik.